Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Bang Ternak dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya kawan ya. Nah, oke, di kesempatan kali ini kebetulan kambing Bang J diberikan daun nangka kawan ya. Nah, karena kebetulan Bang Y barusan ngambil daun nangka. Nah, kemarin itu ada yang agak protes ke channel Bang J itu karena di video Bang J yang kalau nggak salah sudah setahun kemarin ya, Bang J membahas daun nangka ya, yang apa namanya kurang bagus untuk kambing menyusui. Ketika itu pembahasannya begitu, sehingga sahabat netizen itu protes bahwasanya kabarnya di channel lain kok beda gitu ya. Tentu untuk masalah daun nangka bikin kambing, susu kambing banyak atau surut itu tergantung dari pengalaman masing-masing kawan ya. Dan juga mungkin bisa juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, kalau di lingkungan panas, daun nangka ini bagaimana, atau juga mungkin kalau di lingkungan yang suhunya dingin itu juga bagaimana, mungkin itu juga berpengaruh kawan ya. Karena kebetulan saya juga bukan ahli nutrisi, jadi infonya dari sahabat-sahabat peternak lain ya. Bang juga tanya-tanya ini bagaimana daun nangka ini bagaimana kan begitu ya. Dan Bang juga cari dari sumber-sumber, dari artikel-artikel yang dari Google ya, dan juga dari pengalaman pribadi ya. Nah, untuk kandungan daun nangka ini ya sebenarnya bagus ya, bagus untuk kambing. Kenapa? Karena kandungan proteinnya itu lumayan tinggi kawannya, sekitar protein kasarnya sekitar 20% ya. Dan itu sangat bagus untuk apa namanya mempercepat penggemukan kambing ya, mempercepat pemulihan kambing yang dari habis sapi ya, agar postur tubuhnya baik ya. Nah, namun dari itu, dari daun nangka ini juga sebenarnya kesalahan dari kita, kadang dari peternak itu pemberiannya kepada kambing kadang ada salah juga kawannya, sehingga menyebabkan susu kambing itu bisa surut ketika diberikan daun nangka ya. Oke, jadi memang kalau kambing yang sedang menyusui itu bagusnya diberikan pakan yang banyak mengandung air kawan ya. Sementara daun nangka untuk kandungan airnya itu agak sedikit kawan ya. Tetapi daun nangka ini tidak mudah layu juga ya, bisa bertahan lama lah daun nangka ini ya, beda dengan hijauan-hijauan yang lain. Ya, jadi yang pertama Bang Yes sudah mencatat kalau kurang lebih ada 3 ya. Ada 3 nanti kenapa kambing yang sedang menyusui itu susunya bisa surut ketika diberikan daun nangka ya. Dan sebelum Bang J bahas itu juga, untuk daun nangka itu bagus sebenarnya diberikan untuk kambing segala usia ya. Kambing masa pertumbuhan, kambing menyusui, kambing bunting atau cempe dan yang lain itu bagus ya. Karena sepengalaman Bang J belum pernah ada kambing ya di kandang tetangga itu keracunan atau mendem atau mabok kalau orang sini ya bilang, karena diberikan daun nangka belum pernah ketemu ya. Jadi sangat bagus. Oke Bang J lanjut. Jadi
pemberian daun nangka yang menyebabkan susunya surut itu yang pertama, kalau pemberiannya terus-menerus kawan ya. Jadi sahabat semua memberikan kambingnya itu pakannya itu tiap hari ya, terus-menerus dikasih daun nangka saja ya. Itu juga kenapa? Karena nanti di situ memang pakan yang bagus itu kawan, meskipun misalkan kita kasih daun indigo vera atau pakan-pakan yang lain, tetap harus ada campuran pakan kawan ya, jangan hanya satu jenis ya. Oke, yang kedua yang menyebabkan susu kambing surut karena diberikan daun nangka itu tanpa ada campuran. Jadi sahabat semua memberikan pakan daun nangkanya kepada kambingnya ya tanpa ada campuran. Nah, seperti kita ketahui kandungan daun nangka itu kan kandungan proteinnya kurang lebih sekitar 20%, bahkan ada yang bilang lebih kawan ya. Ada yang bilang lebih, ada yang mengatakan lebih di beberapa tulisan artikel itu ya. Tetapi sekali lagi kambing kan tidak hanya butuh protein saja, tentu dia butuh karbohidrat, kalsium dan beberapa hal yang lain ya. Makanya sangat penting memberikan campuran pakan kepada kambing kita, tidak hanya memberikan daun nangka saja kawan ya. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga itu kenapa susu kambing itu bisa surut ketika diberikan daun nangka. Sekali lagi, kalau pemberian daun nangkanya itu terus menerus, tiap hari kita berikan daun nangka, itu otomatis kambing kita itu nafsu makannya akan menurun. Contohnya di sini kawan ya, ini padahal baru saya kasih ya, dari pagi kambing Bang J tidak makan, tetapi ternyata ya nafsu makan kambingnya itu tidak begitu bagus, padahal hanya belum 2 hari dikasih daun nangka ya, hanya sekali ini ya, apalagi kalau sampai 2 hari. Nah ketika daun nangka itu tidak dimakan oleh kambing atau nafsu makan kambing itu menurun, otomatis dia kan untuk asupan nutrisi yang masuk ke perutnya itu yang nantinya bisa jadi susu ya, karena si kambing nafsu makannya menurun, tidak makan ya akhirnya kan produktivitas susunya juga menurun. Nah gitu ya, meskipun dari beberapa artikel atau penjelasan itu ada yang mengatakan bagus, daun nangka ini bagus diberikan kepada susu kambing yang sedang menyusui kawan. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan dari daun nangka ya. Sekali lagi sahabat-sahabat semua, sebaiknya memang ngambil daun nangka itu misalkan hari ini dikasih daun nangka, besoknya daun singkong, misalkan gonta ganti kawan ya. Atau bisa jadi untuk 50% pakan daun nangka, 50% lainnya itu untuk pakan yang lainnya, biar kambing nafsu makannya bagus ya. Oke, ini dulu info dari Bang J. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.